Pada hari ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Nelayan Miskin Kota, guru honorer, dan juga pekerja rumah tangga, aktivis perempuan, lingkungan hidup, dan HAM melakukan aksi di seluruh Indonesia secara serempak. Aksi di depan gedung DPR diikuti ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek, Kerawang, Cilegon, Serang, dan sebagian dari Jawa Barat, Bandung. Aksi ini juga serempak dilakukan di Surabaya, di Makassar, Semarang, dan beberapa kota besar lainnya. Medan, Batam, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya. Ada 5 tuntutan yang dilakukan oleh Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, Petani, dan lainnya. Yang pertama adalah tolak undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau kita kenal dengan Undang-Undang P3 yang sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah dalam revisinya beberapa waktu yang lalu. Undang-Undang P3 ini adalah ibunya dari undang-undang, tapi revisi dibahas hanya untuk akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Dibahas hanya 10 hari oleh Panja Balek, dan yang membahas sama yang juga membahas Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi bisa dipastikan ini hanya akal-akalan hukum dari DPR dan pemerintah untuk meloloskan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini juga dibahas dengan diam-diam, tidak melibatkan partisipasi publik, tidak melibatkan semua tim akademis, dan tidak melibatkan para stakeholder yang akan terkena dampak daripada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena itu kami meminta DPR dan pemerintah untuk mencabut Undang-Undang P3 yang sudah direvisi tersebut kembali pada undang-undang yang lama. Yang dimaksud bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi adalah memastikan pembahasan secara prosedur Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan partisipasi publik, bukan memaksakan sistem hukum di Indonesia menerima Omnibus Law sebagai sebuah kebutuhan hukum, tapi berlaku hanya akal-akalan hukum. Dan juga kami minta Undang-Undang P3 ini segera tidak dijadikan alasan untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, bila mana DPR tetap memaksakan kehendak tidak mencabut Undang-Undang P3 untuk pintu jalan membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bisa dipastikan kami menyuruhkan mogok nasional, stop produksi. 5 juta buruh akan terlibat di dalam aksi ini di 34 provinsi. Partai Buruh punya 34 provinsi, 480 kabupaten kota, 4.000 kecamatan, dan anggota kami adalah hampir total dari semua serikat buruh, 4 konfederasi besar, dan 60 federasi tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, dan juga Forum Guru Honorer, juga bergabung UPC, Urban Poor Konsorsium, PRT, pekerja rumah tangga. Bisa dipastikan 10 juta akan terlibat dalam aksi pemogokan umum, mogok nasional, dengan menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 yang dibenarkan untuk melakukan pemogokan. Yang kedua isunya adalah tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami minta kepada DPR dengan hormat dan pemerintah hentikan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja karena sudah dinyatakan inkonstitusional, bersyarat, dan cacat formil. Isi materialnya kami mendengar sama yang dibawa ke dalam pembahasan yang akan datang. Dengan demikian DPR dan pemerintah telah melawan kehendak rakyat. Kami akan kampanyekan partai-partai politik di DPR yang mendukung pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2024 biarlah rakyat
yang menentukan apakah akan memilih kembali partai politik tersebut. Kami juga akan kampanyekan dan menyebar nama-nama yang bergabung di Panjabalek yang membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Biarlah rakyat nanti yang melihat siapa orang-orang yang telah menggadaikan, merugikan nasib rakyat. Outsourcing seumur hidup tanpa batas, karyawan kontrak tanpa periode dikontrak berulang-ulang, bisa 1000 kali dikontrak, tidak ada masalah. Buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan, tidak jelas apakah dibayar upah atau tidak. Jam kerja yang panjang, yang flexible working hours, merugikan kaum buruh. Upah yang murah, terbukti 3 tahun berturut-turut dengan adanya Omnibus Law, upah tidak naik 3 tahun. Perhitungan lembaga survei Partai Buruh, riset Partai Buruh, 10 tahun buruh tidak akan naik upah akibat Omnibus Law. PHK yang semena-mena tanpa perizinan dari Pengadilan Hubungan Industrial dipermudah. Easy hiring, easy firing, mudah merekrut, mudah mem-PHK. Kita semua rakyat Indonesia terancam dengan Omnibus Law, terjadi PHK yang semena-mena. Pembayaran pesangon yang hanya 0,5 bulan upah atau 0,5 kali aturan yang ada telah membuat buruh bekerja, karyawan, pegawai 30 tahun bekerja hanya mendapatkan setengah bulan upah. Kekuatan modal yang hitam, pengusaha hitam telah melakukan kudeta konstitusional terhadap Omnibus Law. Kami sudah berkoordinasi dengan Konfederasi Serikat Buruh di dunia. Saya ILO Governing Body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Jeneva. Saya sudah melaporkan dan memasukkan di dalam komite aplikasi standar dalam sidang ILO beberapa waktu yang lalu, yang juga Menteri Tenaga Kerja hadir, pemerintah Indonesia. Kami akan menjadikan Omnibus Law sebagai perlawanan dunia. Bahkan KBRI di seluruh dunia akan diserukan aksi-aksi oleh Konfederasi Serikat Buruh Sedunia atau ITUC yang berkantor di Brussels. Dan di sidang-sidang ILO akan dilakukan pembahasan bahwa telah terjadi pelanggaran hak buruh, hak asasi manusia dengan disahkannya Omnibus Law. Pelanggaran terhadap terancamnya lingkungan hidup dan pelanggaran terancamnya HAM, hak asasi manusia. Dan karena itu kami meminta agar Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, hentikan, stop pembahasannya, jangan dilanjutkan. Kalau dipaksakan, bisa dipastikan partai buruh dan organisasi-organisasi yang ada akan menyerukan pemogokan nasional selama 3 hari. Waktunya kita akan lihat sampai dengan adanya pembahasan. Kami akan mengorganisir pemogokan yang meluas terhadap Omnibus Law. Karena itu, stop pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, isunya adalah sahkan RUU PPRT, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sudah 17 tahun RUU PPRT tidak disahkan. Yang keempat, stop liberalisasi pertanian melalui sidang WTO. Tahun ini akan ada konferensi tingkat menteri tentang liberalisasi pertanian. Indonesia harus menolaknya karena mengancam petani Indonesia. Daya beli petani akan hancur. Harga-harga produk pertanian akan berlipat ganda. Korporasi-korporasi industri pertanian akan melibas petani-petani rakyat. Karena itu, tolak liberalisasi pertanian melalui konferensi tingkat menteri WTO, World Trade Organization. Yang kelima, kami meminta KPU, Komisi Pemilihan Umum, mencabut masa kampanye 75 hari. Karena KPU berbahaya sekali melanggar undang-undang. Di dalam undang-undang pemilu disampaikan bahwa masa kampanye adalah 7 bulan sampai dengan 9 bulan semenjak ditetapkannya daftar calon tetap. KPU telah bersepakat dengan pemerintah dan DPR melanggar undang-undang. KPU bukan di bawah DPR, bukan di bawah pemerintah. Karena pemerintah, presiden, calon wakil presiden nanti akan menjadi peserta pemilu. Anggota DPR sekarang partai politik, fraksi-fraksi menjadi peserta pemilu. Kok KPU bersepakat dengan peserta pemilu? Bagaimana dengan partai politik baru, termasuk partai buruh? Bagaimana dengan partai politik yang non-parlemen? Berarti KPU sudah tidak berlaku, pemilu tidak bersih, pemilu tidak jujur dan adil. Karena itu, cabut
masa kampanye 75 hari. Kembali pada undang-undang masa kampanye 7 sampai 9 bulan. Kami akan mengorganisir pemogokan nasional sesuai tuntutan waktu May Day ada 18 tuntutan. Hari ini tuntutannya adalah 5 tuntutan. Demikian, dan ini bukan aksi yang akhir. Ini adalah aksi lanjutan. Akan terus menerus seluruh Indonesia kita akan gerakkan. 34 provinsi, 480 kabupaten kota. Mogok nasional akan diikuti 15.000 pabrik stop produksi. 15.000 pabrik stop produksi. 5 juta buruh akan keluar dari pabrik. Dan melibatkan 34 provinsi. Dan ini meluas. Mudah-mudahan kami yakin Bapak Presiden Jokowi akan mendengar suara ini dan mendorong menteri-menteri terkait bersama pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kami tolak. Terima kasih. Saya Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Terima kasih kawan.